Selamat petang dan selamat datang diucapkan kepada saudara-saudara sekalian yang sudah berada di gereja pada ketika ini. Sementara kita menunggu sahabat-sahabat kita ataupun kita mulakan acara KKR kita malam yang kedua. Kita akan nyanyikan satu dua buah lagu, tapi sebelum itu mari saya pimpin saudara-saudara sekalian dalam doa. Let's pray. Tuhan Bapa kami dalam takhta kerajaan sorga, kami bersyukur dan berterima kasih oleh karena sekali lagi Engkau memampukan kami untuk berhimpun di gereja ini. Dengan tujuan Tuhan untuk memperkasakan iman kami kepadamu. Dan semoga apa yang kami akan dengar dan hayati sepanjang KKR ini akan memungkinkan kami menjadi umat-Mu yang setia dan kuat dari segi imannya. Dan kami mau doakan sahabat-sahabat kami yang masih dalam perjalanan, agar malaikat kudus-Mu bersama dengan mereka, agar mereka akan
selamat sampai ke tempat ini. Dan kami juga doakan umat-umat-Mu yang berkumpul di 20 pusat KKR yang dijalankan kemarin dan diteruskan pada hari ini. Terima kasih Roh Al Kudus-Mu bersama dengan kami dan jagai kami sepanjang ibadah kami agar kami senantiasa selamat dan dalam lindungan Tuhan. Kami mohon keampunan ke atas dosa dan silap kami ya Tuhan, agar kami layak untuk menerima berkat yang Engkau sudah sediakan untuk setiap satu kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih. Kita akan mulakan puji-pujian dan lagu yang pertama yang kita akan nyanyikan ialah Hai Waris Sorga, terdapat dalam LPMI 89. Dan sebaik yang bertugas sebagai pemimpin menyanyi nanti, bolehlah tampil ke depan dan meneruskan acara ini. Kita nyanyi. Hai waris Tuhan yang keempat kita nyanyikan. Pemimpin lagu sudah tiba. Terima kasih. Sebenarnya saya boleh pimpin lagu, tapi saya tidak boleh baca oleh karena mata sudah kabur. Oke, kita puji Tuhan. Oke, mari kita buka dalam LPMI 181. LPMI 181 Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus lalu sejahtera, mana saja aku dipimpinkannya, dengan tiada Tuhan girangku hilang. Jalan serta Yesus lamanya senang, dimanapun saja
Oke, untuk lagu yang terakhir kita buka dalam LPMI 241. Ada negeri yang amat indah. Negeri yang amat indah, kita lihat oleh percaya. Bapa kita tunggu di sana, menyediakan tempat yang aman, darat mas di surga. Kita akan bertemu nanti, darat mas di surga. Kita akan bertemu nanti. Kita akan bernyanyi nanti lagu surga yang amat merdu, karena maut duka tiada lagi. Dalam negeri kekal yang baru, darat mas di surga. Kita akan bertemu nanti, darat mas di surga. Kita akan bertemu nanti. Ya Bapa yang kasihkan kami sembah puji-pujian, karena Yesus menebus kami, dan anugerah berkat-Mu Tuhan. Darat mas di surga, kita akan bertemu nanti, darat mas di surga. Kita akan bertemu nanti. Mari kita semua berdiri, kita nyanyi lagu pembuka kita. Lagu tema. Kita dipanggil untuk kabarkan, hanya Yesuslah jalan. Rendahkan hati, lakukan tugas, itu misi setiap masa. Luar hinapi, jangan berlengah, kabarkan tentang Yesus.
mulia kedatangannya. Raja segala raja, agung dan perkasa, hari yang sungguh bahagia. Teguh diri kita, teguh pada misi, hingga lihat Tuhan datang. Sangkakanlah bunyi, kurumun bergema, mulia kedatangannya. Raja segala raja, agung dan perkasa, hari yang sungguh bahagia. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, terpujilah nama-Mu Tuhan yang menjadi langit dan bumi dan segala isinya. Pada malam ini kami sangat bersyukur dan berterima kasih karena kami kembali di gereja Pengasahan ini mendengar firman-Mu Tuhan, dan biarlah kehadiran kami pada malam ini membawa berkat yang besar sementara kami mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sementara kami mendengar sebentar nanti firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu yang sudah bersedia ini, biar Engkau mengurapi beliau dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan biarlah setiap pelajaran yang kami dengar, kami mendapat satu yang baru untuk kehidupan kami Tuhan. Dan biarlah perjalanan kami ini untuk ke surga sentiasa bersama Tuhan, dan biarlah iman kami, kerohanian kami sentiasa dikuat oleh Tuhan. Dan untuk hari ini, malam ini, biarlah apa yang sahaja kami dengar firman-Mu Tuhan, kami akan praktikkan dalam kehidupan, dan kami akan jadikan itu sebagai pedoman dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengampuni dosa kami dan berkati setiap peralatan yang sudah tersedia pada malam ini, dan lindungi kami dari kuasa roh jahat Tuhan. Semua ini kami serahkan hanya dalam nama Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat malam untuk kita semua yang sudah hadir, dan sekali lagi selamat datang kepada kita semua untuk program KKR yang kita sudah mulai pada kemarin, dan saya percaya kita sudah mendapat berkat kemarin, dan pada hari ini juga kita akan mendapat berkat yang baru lagi dan selanjutnya. Terima kasih kepada pemimpin kita tadi, yaitu Saudari Alia dari Gereja Damat. Demikian juga dengan iringan musik dari Ciguanol dan juga anaknya, serta doa pembuka yang sudah dilayangkan oleh Elder JD dari Gereja Damat. Jadi untuk masa sekarang, saya serahkan masa ini kepada Elder Elwin untuk memberikan kita kuis dan pengumuman. Saya berdiri di sini sajalah. Selamat malam. Semua sehat-sehat? Oke. Seperti yang dijanjikan pada malam ini, ada kuis lagi. Ada 2 buku. Siapa yang belum ada buku ini bolehlah coba-coba menjawab kuis kita. Satu adalah hati yang gembira, tebal juga. Dan satu adalah menjadi murid setiap hari. Jadi
Sama-sama kita tengok soalan kuis. Yang pertama, tempat kelahiran Yesus dinubuatkan tahun sebelum dia dilahirkan. Jadi ada beberapa pilihan jawaban. 1, A 70 tahun, B 500 tahun, C 700 tahun, D 64 tahun. Oke, siapa? Mari datang. Siapa laju datang ke depan? Oke. Siapa nama? Sherman, Dari gereja sini. Oke, semua kenal dia bahkan. Oke, jawaban dia? 700. Ya, betul, 700. 700 tahun. Jadi kita suruh dia pilihlah mana satu. Saya pilih kau. Oke. Oke. Tahan ya, Sigo Sherman. Dan ada satu lagi kuis. Individu yang sangat penting yang kita mesti temui ialah, nah ini tiada pilihan jawaban lah. Sangat senang ini. Oi. Awal loh. Oke, so apa nama? Ashe, Ase dari gereja ini. Gereja Pengasahan. Oke. Adi Ashe, apa jawaban dia? Yesus. Ya, oke, betul. Jadi individu yang sangat penting yang kita mesti temui ialah Yesus. Terima kasih kepada pemenang kita. Bagi kamu yang ingin mendapat buku ini, jangan lupa besok malam ini kita tumpukan perhatian sepenuhnya kepada pelajaran supaya besok jangan malu-malu. Kalau tahu jawaban dia terus datang macam Asya tadi supaya kamu akan memperoleh buku yang akan kita hadiahkan. Jadi terima kasih kepada semua dan tahniah kepada pemenang. Saya ada 4 pengumuman saja. Yang pertama, kanak-kanak dan belia, esok kamu boleh datang ke gereja ini seawal 6 petang. Minta maaf hari ini mungkin agak kepenatan kita punya pengajar. Jadi yang datang awal macam tiada. Tapi jangan susah, esok kamu datang dan akan ada hadiah, dia bilang. Akan ada hadiah kepada anak-anak yang datang esok. Jadi jangan lupa esok ya. Dan yang kedua, bagi yang ingin dibaptiskan, bolehlah berhubung dengan Elder Horis. Berikan nama kepada beliau. Elder Horis, dia di sana. Siapa yang ingin dibaptiskan dan berminat dibaptiskan, kamu boleh berhubung dan memberikan nama kepada dia. Saya difahamkan ada special gift daripada rombongan Korea, dia bilang, bagi mereka yang ingin dibaptiskan. Dan yang ketiga, esok seperti biasa sesi belajar memasak jam 2.30 dan 4.30. Sayang hari ini saya pun tidak dapat hadir. Bagi mereka yang menghadiri, tadi saya percaya kamu sudah mendapat tips-tips cara-cara memasak Korean food. Jadi esok jangan lupa 2.30 hingga 4.30 bertempat di chapel kita di belakang. Datanglah beramai-ramai dan kita belajar memasak ala-ala Korea lah. Dan yang terakhir, EJK Induk diminta untuk berhenti sebentar selepas acara ini. Kita ada mesyuarat sebentar. Jadi semua EJK Induk dimohon untuk berhenti sebentar selepas acara ini. Sekian, terima kasih dan saya serahkan kepada pengacara kita. Terima kasih kepada Elder Elwin atas kuis dan juga pengumuman tadi, dan esok masih ada kuis lagi sampai kita kepada malam yang terakhir. Sebelum
pastor untuk menyampaikan firman Tuhan pada malam ini. Nanti akan diterjemahkan oleh Pastor Benedik. Kita akan mendengar lagu istimewa yang akan disampaikan oleh Saudari Elia. Come, Holy Spirit, I need thee. Come, sweet Spirit, I pray. Come in thy strength and thy power. Come in thine own gentle way. Come as a rest to the weary. Come as a balm to the soul. Come, Lord, as strength to the weakness. Fill me with joy evermore. Come, Holy Spirit, I need thee. Come, sweet Spirit, I pray. Come in thy strength and thy power. Come in thine own gentle way. Come like a spring in the desert. Come to the wither of soul. Lord, light thy sweet healing power. Touch me and make me whole. Come, Holy Spirit, I need thee. Come, sweet Spirit, I pray. Come in thy strength and thy power. Come in thine own gentle way. Come in thine own gentle way. Amin. Oke, amin. Terima kasih Saudari Elia yang sudah memberikan kita lagu istimewa. Dan masa dan tempat sekarang ini saya berikan kepada Pastor.
no computer here. Okay, you can read Bible verses. Hello, everyone. Hai semua, I'm very happy to see you this evening. saya sangat bergembira untuk berjumpa sekali lagi dengan Anda petang ini. And thank you for your beautiful song. Terima kasih juga dengan lagu yang sangat indah. I understand there are some people from other churches, right? Saya juga dipahami ada anggota-anggota yang dari gereja lain. Sometimes I wonder that I served as a Korean Union Conference president quite a long time, but now I live very remote country of Korea. Ya dulu dia sangat dia sangat familiar dengan atau terbiasa dengan conference, tapi sekarang dia hidup di tempat-tempat seperti kita yang sekarang ini. But this Korean came to this beautiful land of Malaysia, and I can see you as my brother and sister. Tapi orang-orang Korea ini datang ke tempat yang sangat indah ini dan dia dapat berkenal atau melihat orang-orang yang sangat indah sekali di tempat ini. Isn't it beautiful that we can see you as a brother and sister here? Dan sangat indah sekali melihat Anda sebagai saudara-saudari di tempat ini. Because of Jesus Christ. Oleh karena Yesus Kristus. We are brother and sisters. Kita adalah right? Saudara-saudara dalam Yesus Kristus. Okay, thank you. Terima kasih. Tonight I want to talk about Jesus is coming again. Dan pada malam ini saya ingin berbicara tentang Yesus akan datang kembali. That is our, Adventist topic of our belief. Dan itulah salah satu topik kita sebagai Adventist. Jesus is coming. Yesus akan datang. From the how many years? 140 years ago. 140 years ago, we continuously talk about Jesus coming again. Sudah 100 sekian tahun yang lalu kita berbicara tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Quite a long years ago, I am the only one son to my mother. Dia ini adalah satu-satunya anak laki-laki dari mamanya. No more brother and sisters. Oh, tidak ada lagi saudara laki-laki maupun perempuan. Only me is the son of my mother and father. Hanya saya anak dari mama dan bapak saya. But my father also only one son to his parents. Tapi ayah saya juga adalah satu-satunya anak dari orang tuanya. I have no aunt or anybody. Saya tidak mempunyai anti atau siapa-siapa. My father is only son. Dan my father is only son. Ya, bapaknya juga adalah satu-satunya anak laki-laki. I am also only son to Saya my juga parents. adalah satu-satunya anak laki-laki. So I am very precious son to my parents. Jadi saya merupakan anak yang sangat istimewa dari ibu bapak saya. Long years ago, I have one son now. Dan beberapa tahun yang lalu dia juga mempunyai anak laki-laki pada sekarang ini. When he was very little child, my son. Oh, pada ketika dia masih budak-budak. Always my mother, his grandmother, take care of him. Dan biasanya mama saya yang akan menjaga anak saya ini. Every day he carried some hair. Tiap hari dia membawa anak ini ke mana-mana. And on the back he carried my baby. Dan dibawa ke belakang tempat mendukung baby.
and slept with his grandmother. Sleep with his grandmother. Dia juga tidur dengan dia punya grandmother. But after he graduated from the high school, Tapi ketika dia telah graduate dari sekolah menengah, he have to go to far away, far country. dia harus pergi ke negara yang sangat jauh. We send him to England. Kami menghantar dia ke England. England, we have our Adventist college there. Di England kita mempunyai college kita Seventh Adventist. But my mother heard that news. My son will go to England. Dan ketika mama saya mendengar bahwa anak saya akan pergi ke England, But from that day, my mother stopped to eat. Stopped to eat. ya, dan pada ketika itu mama saya berhenti untuk How I makan. can send my grandchild to the such a far away? Bagaimana mungkin saya dapat boleh menghantar cucu saya jauh sekali. But anyway, he went to England. Tapi pada akhirnya dia pergi juga ke England. From that day, it's very difficult situation for my family. Ya, dan pada waktu itu A difficult Yeah. situation in my family members. ya begitulah itu. Yeah. So my mother don't want to take meals anymore. Saya punya mama tidak lagi ingin mengambil makanan. Many times he went to some corners. He wept. Iya, dan di pojokan sana dia juga sering bersedih di sana atau menitiskan air mata. We do. I am and with my wife. We do best for make her happy. Dan saya dengan istri kami berusaha untuk membuat mama saya ini, ibu saya ini untuk bergembira, But it's useless. tapi semuanya sia-sia. It's very hard time for our home. Dan itulah masa-masa yang sukar untuk kami. Maybe 6 months is passed. 6 bulan telah berlalu. My mother said that I have a big back pain in my back. Dan My mama mother saya, ibu saya mengatakan bahwa belakang saya sangat sakit sekali. From that day, she cannot stand up. Okay, arise. Dan mulai pada saat itu dia tidak lagi dapat berdiri. We do many things for her, the curing of his back pain. Kami melakukan pelbagai cara untuk menyembuhkan kesakitannya. It's no more useful for her. Tetapi semuanya tidak ada guna. And 1 year is passed. 1 tahun telah berlalu. One day you receive the telephone from him from the England. Dan satu ketika kami telah menerima telepon dari anak kami di England. Because of the summer vacation, I will go to Korea. I will go to home. Disebabkan ini adalah cuti, jadi saya akan pulang ke rumah. That day is coming near to home. That day is near. Ya, jadi hari itu sudah hampir untuk dia tiba ke rumah. And suddenly my mother said that I will stand up. Dan mama saya mengatakan, oh saya akan berdiri. So I ask her, please take care of you. Yeah. Ya, dan apa ini? Mereka juga mengatakan, Yeah. But she said that I have to go to airport to see my grandchildren. I have to go there. So I have to stand up. ya, jadi mama saya mengatakan bahwa saya juga harus ke airport, jadi saya harus berdiri. Yeah. In few days, her back pain is gone. Jadi sakit di belakangnya telah hilang. It's that on that day, his arrival, that day. Dan pada saat ketika anak saya ini tiba, And she asked me, what time is his arrival? dan dia bertanya jam berapa kedatangannya. I said that airplane will arrive at 9 o'clock in the morning. Saya mengatakan bahwa kapal terbang itu akan mendarat tepat pada 9 pagi. But she said from the 7 o'clock we have to go to airport.
Tapi si ibu ini mengatakan bahwa jam 7 kita harus sudah berada di airport. I said to her, but my mom is just about 13 minutes only we will take to go to airport. Tapi ibu hanya mengambil beberapa menit untuk kita sampai di airport itu. But she said that I heard that some airplane not only arrive on time, but some airplane go earlier. Ya, dia mengatakan bahwa itu bukan saja tentang jam kedatangan kapal itu, tapi ada kapal yang datang lebih cepat. If you come to arrive the airport, there's nobody to see him. How is it very? It's not good for him. So we have to go there earlier. Bagaimana kalau nanti pada waktu dia datang, tapi tidak ada orang yang menjemput dia, jadi kita harus datang ke sana. So anyway, lebih awal. we start to the airport at 7 o'clock. Jadi pada akhirnya kami pergi ke airport pada jam 7 pagi. When we arrived there, we noticed that 1.5 hour we have to wait there. Jadi pada waktu kami tiba di airport, kami harus menunggu 1 jam sekian lama lagi. That time in airport we have a system that big screen, the door, they come out from the arrival, big video. Jadi di airport itu ada satu screen yang memberitahukan tentang ketibaan. It shows who is coming out from the inside. Jadi screen itu menunjukkan siapa yang akan datang atau yang tiba. But my mother, from that time, 7:30, she stand up in front of the big screen. Dan mama saya pada waktu itu dia berdiri di depan screen itu. So I asked her, maybe we have to wait 1.5 hour or 2 hours more. So sit down here. Dan saya memberitahukan ibu saya bahwa kita harus menunggu 1 atau 2 jam lagi. But he stand up in front of the video from that time. Tapi dia tetap berdiri dari masa ke semasa di screen itu. Thought time is gone 8 o'clock. Dan sudah jam 8. And 9 o'clock. Jam 9. But it's the time that his arrival. He will come out. But he's not come out. Dan tibalah saatnya ketibaan anak saya itu telah tiba, tapi dia tidak pernah keluar dari airport. But my mother, the face is color is very changed. Dan warna muka mama saya telah berubah. Why not he come out? Mengapa dia belum keluar? Maybe I said that maybe some adjustments he will be a little bit late. Ya mungkin karena ada yang kena dia punya jam penerbangan itu kena delay. Yeah, from the time almost 10 o'clock he come out. Jadi hampir tepat pada jam 10 barulah dia keluar. 2 hours and a half she waited in front of the video his grandson. 2 jam setengah dia menunggu di depan screen itu. At last he came out. Dan pada akhirnya anak saya ini telah keluar. I never forget that situation. Saya tidak pernah melupakan situasi itu. The grandmother and grandson, they hug each other in front of that video screen. Nenek dan cucu saling berpelukan di hadapan screen itu. My mother is very short. Ibu saya sangat pendek. My son is very tall. Anak saya sangat tinggi. That grandmother and grandchildren, they hug each other in front of the video, the screen. Dan mereka berpelukan di hadapan screen di airport itu. Without any words. Tanpa ada perkataan yang keluar dari mulut mereka. Almost more than 5 minutes. Hampir 5 menit. They hug each other there. Mereka berpelukan di tempat itu.
That night we come to home together. Dan kami pulang ke rumah bersama-sama pada waktu itu. My son also slept with his grandmother in her room. Dan anak saya hampir mau tidur di bilik bersama dengan neneknya. Almost midnight, I went down to the room, my mother's room. Dan hampir pada tengah malam saya pergi ke bilik ibu saya. I opened the door. I noticed that my son is there and my mother is stand up there. Saya buka pintu dan saya melihat anak saya berada di dalam bilik itu. She looked upon his face. Dan ibu saya sedang memandang muka anak saya. My son is slept that time. Anak saya sudah tidur pada waktu itu. My mother is looking him. Dan ibu saya memperhatikan dia. I asked her, why do you looking him in such a midnight? Dan saya bertanya, mengapa engkau memperhatikan melihat anak saya di tengah-tengah malam ini? I asked to my mother. Ya, saya bertanya kepada ibu saya, why do you looking for him such a way? Mengapa engkau memandang dia dengan cara demikian? She said, dia berkata, after 1 month he will go away to England. Nanti 1 bulan kemudian dia akan pergi ke England lagi. So before he leave, I have to look enough myself. Jadi sebelum dia pergi lagi ke England, jadi saya harus memandang dia sepuas yang mungkin. If we love each other, we want to stay together. Jika kita mengasihi satu di antara yang lain, kita akan tetap berdiri bersama-sama. That is grandmother. Itulah ibu saya itu. Yeah, because they love each other, they want to stay together. Mereka saling mengasihi dan mereka mau tinggal bersama-sama. In the Bible, God created Adam and Eve. Di dalam Alkitab, sometimes He visited them, walked together, talked together in Eden. Ya, di dalam Alkitab Adam dan Hawa kadang-kadang mereka bercakap-cakap bersama, berjalan bersama. But they sinned against God. Tapi mereka telah berdosa. You can read the verse. Kejadian 3 ayat 8, mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu. Yeah, we can understand that God times to time come to Garden of Eden, work together with them. Dan kita memahami bahwa Tuhan dia bolak-balik datang ke Taman Eden untuk bersama-sama dengan Adam dan Hawa. Maybe God talked many things to them. Mungkin Allah membicarakan banyak hal kepada mereka. Maybe talk about how the little seed can budding from the seed. From the seed the flowers come out. Ya, mungkin mereka juga pernah berbicara tentang bagaimana tumbuhan bertumbuh dari bibit dia. Maybe sometimes God asks, do you know why the flowers have such many colors? Ya, mungkin Tuhan juga mengatakan bahwa mereka juga berbincang bahwa bagaimana mungkin bunga-bunga ini banyak sekali warna. Maybe he explained how to the beautiful flowers can have such a beautiful colors. Ya, mungkin Allah juga pernah menjelaskan kepada mereka bahwa bagaimana bunga ini memiliki banyak sekali warna yang berbeza-beza. But they sinned against God. Tapi mereka telah berdosa. In Genesis chapter 3 verse 24, you can read. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkan nyalah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar
untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. So they come out from the Garden of Eden. Jadi mereka keluar daripada Taman Eden. God kept the gate of the Garden of Eden with a flaming sword. Jadi Tuhan menjaga pintu gerbang Taman Eden itu dengan rencana tertentu, dengan hal tertentu. Flaming sword in Hebrew language is sakan. Sakan. Ya, apa The flaming flaming sword? sword. Ya, dalam bahasa Hebrew adalah sakan. The sakan is used for what? We say this is Shekinah, God's glory. Shekinah, Shekinah. From that word we use the Shekinah. Shekinah. Oh iya, This ya. means the glory of God. Jadi di perkataan itu menggunakan juga apa gitu deh? Saya lupa sudah. Yeah. Sakaina. Ya. Yes. It means that the flaming sword is God's presence of there. Jadi ini dengan arti kata lain bahwa itu adalah tanda bahwa Tuhan hadir di sana. God is waiting there until the two people come back to there. Allah menunggu mereka untuk datang kembali kepadanya. And after that time, all the Bible, we have many verses that God worked together with people. Ya, banyak sekali ayat-ayat yang mengatakan mengenai itu. For the case of Enoch, Dalam kasus Enok, after he begat Methuselah, 300 years he worked together with Enoch. ya setelah ia memperenakan Metusalah, dia tetap bergaul, bekerja dengan Allah selama 300 tahun lagi. Because he loves Enoch, he wanted to be with him. Disebabkan Allah mengasihi Enok, jadi dia Work juga with- ingin bersama dengan Yeah, Enok, work with him. bekerja, And berjalan dengannya. In case of Noah, we can read that Noah was the just man and perfect in his great generation, and Noah worked with God. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya, dan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Also Jacob's case, Ya, dalam kasus Jacob juga, and he said to the Jacob, and behold, I am with thee. dia juga berkata kepada And will keep thee in all places whither thou goest. sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. And will bring thee again into this land. Aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, For I will not leave thee sebab aku tidak akan meninggalkan engkau until I have done that which I have spoken to thee of. melainkan tetap melakukan apa yang telah kujanjikan kepadamu. God worked with him together. Allah bergaul dengan Yakub juga. In Moses' case, Dalam kasus Musa, and he said that to Moses, dan dia berkata kepada Musa, and he said, certainly I will be with thee. bukankah aku akan menyertai engkau? And this shall be a token unto thee, Inilah tanda bagimu that I have sent thee. bahwa aku telah mengutus engkau. When thou hast brought forth the people out of Egypt, ye shall serve God upon this mountain. Apabila engkau telah membawa bangsa ini keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di God gunung said ini. to Moses, I will be with thee. Allah berkata kepada Musa bahwa God aku akan menyertai engkau. always want with us together. Tuhan ingin selalu menyertai kita, bersama dengan kita. To Joshua he said,
Dan dalam Yosua, there shall not any man be able to stand before thee all the days of thy life. seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu seperti aku menyertai Musa. As I was with Moses, Ya, seperti aku menyertai Musa, so I will be with thee. demikianlah aku akan menyertai engkau. In Isaiah, God said, Dalam Yesaya juga mengatakan, when thou passest through the water, apabila engkau menyeberang melalui air, I will be with thee. aku akan menyertai engkau. And through the rivers, Atau melalui sungai-sungai, they shall not overflow thee. engkau tidak akan dihanyutkan. When thou walkest through the fire, Apabila engkau berjalan melalui api, thou shalt not be burned, engkau tidak akan dihanguskan. neither shall the flame kindle upon thee. Dan nyala api tidak akan membakar I will engkau. be with thee. Aku akan menyertai engkau. God said to the world, Dan Tuhan berkata kepada dunia, behold, the virgin shall be with child, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung and shall bring forth the son, dan melahirkan seorang anak laki-laki, and they shall call his name Emmanuel, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, which being interpreted is God with us. yang mempunyai arti bahwa Tuhan bersama dengan kita. And from the Bible, many verses, God wanted to be with us. Banyak sekali ayat-ayat Alkitab yang mengatakan bahwa Allah ingin I menyertai will kita. be with you. Aku akan menyertai engkau. If you go anywhere, I will be follow you. I will be with you. Dimanapun engkau berada, saya akan menyertai engkau. That so God sent his son to together we can be with him. Oleh sebab itulah Tuhan telah mengirim anaknya agar kita dapat bersama-sama dengan Tuhan. In John, first John verse 14, Yohanes 1 ayat 14 mengatakan, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. sorry, it's not first John, it's the first John, first 14. Ya, ini adalah Yohanes pasal 1 ayat 14. And the word was made flesh and dwelt among us. Firman itu telah menjadi manusia dan diam bersama dengan God kita. is among us. Tuhan bersama dengan kita. And he gave us greatest promise. Dan Allah telah memberikan kita janji yang agung itu. Maybe many of you well remember that verses. Mungkin ramai di antara kamu yang mengingat ayat-ayat ini. We can together read the verse, John chapter 14 and verse 1 to 3. Kita boleh membaca ayat ini bersama-sama? Can you? Boleh? Okay, let's together. Let not your heart be troubled, yet believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto that where I am, there ye may be also. Di mana aku berada, kamu juga akan berada di tempat itu. Cek. That is our greatest promise from Jesus Christ. Itulah janji yang agung yang datang dari Allah itu sendiri. The promise is still okay. Thank you.
the greatest promises is still there. Dan janji yang agung itu masih kekal. I will come again. Aku akan datang kembali. Because we believe that promise, we are Adventist. Oleh sebab itulah mengapa kita percaya dengan janji itu, dan itulah sebab kita adalah Seventh Adventist. That's everlasting promise. Dan itulah janji yang kekal itu. God said, Tuhan berkata, I will be with you forever in heaven. Aku akan bersama-sama dengan engkau di surga nanti. Bible's book of hope. Alkitab adalah buku yang membawa kepada pengharapan. Jesus Christ come to this earth to give true hope. Yesus datang ke dunia ini untuk memberikan kita pengharapan yang pasti. The certainty of the second coming of Christ we can read it from the Bible. Kepastian akan kedatangan Yesus yang kedua kali itu kita boleh baca dalam Alkitab. Just before we read the John 14:1-3. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. From the Titus chapter 2 verse 13 we can read this verse. Dalam Titus 2 ayat 13 mengatakan, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. In the Bible there are hundreds of promises that Jesus will come again. Di dalam Alkitab beratus-ratus janji yang mengatakan bahwa Yesus akan datang kembali. Someone said that every 2 chapters we can find Jesus will come again. Ada yang berkata bahwa di dalam selang 2 pasal itu kita dapat menemui bahwa ada unsur-unsur kedatangan Yesus di sana. When Jesus is coming again, we can see His coming. Ketika Yesus mau datang, kita juga dapat melihat kedatangan Yesus yang kedua kali itu. You can read. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya amin. That time all tribes will see His coming. Dan pada waktu itu seluruh bangsa akan melihat kedatangan Yesus yang kedua kali. We will see with our eyes His coming. Kita akan menyaksikan kedatangan itu dengan mata kita sendiri. Then Bible says that we can hear our ears His coming. Bahkan kita juga dapat mendengar akan kedatangan Yesus yang kedua kali You itu. can read. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Yes. But Jesus' coming is very glorious. Glorious coming. Ya, kedatangan Yesus yang kedua kali itu sangat mulia untuk kita. He will not come again in some manger or some very hidden place. Yesus tidak akan datang di hanya tempat-tempat tertentu saja. The Son of God will come to earth very gloriously. Okay, you can read. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. And He will come unexpected time. Suddenly He will come. Dan dia juga datang di masa-masa yang kita tidak jangka-jangka. In all the day, in many years in United States. Bertahun-tahun yang lalu di Amerika Serikat, That time they have a railroad by some person, not it's owned by the country, but some person, very rich people, they made a railroad in United States.
in United States, many years ago, some rich people they make a railroad. Ya, di Amerika Serikat beberapa orang-orang yang beragama mereka apa sudah itu dapat dipahami bahkan Yeah, ya mereka berjalan it's not dengan tujuan owned, it's tertentu. not owned by country, but some people, rich people, they make a railroad. Ya, kira-kira seperti itulah itu. Yes, yes. And one day, Dan satu ketika one station, di satu stasiun tertentu, some old man, one old man, they with crippled legs, with a stick, come to the train. dan ada seorang lelaki yang dengan janggutnya yang panjang dan kakinya yang tempang dengan tongkat datang kepada suku ini. And there's a conductor for the train. He lead the people into the train. Dan Yeah, okay. ya, dan dia juga menjemput kayak itu mereka ke tren. And this man, the guardman for the train, he noticed that some old man, very old man with the stick, come to the train. Dan ada seseorang di antara mereka yang berdiri hampir dengan lelaki yang dengan tongkat ini yang He cannot work fast. dia tidak dapat berjalan dengan cepat. So train is almost start. Jadi kereta api itu hampir mau berjalan, tapi yang lelaki ini masih mau So keluar. he put the old man Jadi dia memegang laki-laki ini and quickly pulled him into the train. dan orang ini atau kumpulan ini pegang lelaki ini dan menarik masuk ke dalam kereta api. The old man almost slide down. Dan lelaki yang sudah tua ini hampir terjatuh. Why don't you come in early time? Mengapa engkau tidak datang tepat pada waktu? Quickly Lebih go awal. to your seat. Quickly go to your seat. Ya, mungkin Go to your seat. Oh ya, dan pergi ke tempat dudukmu. He went to his seat Dia pergi ke tempat duduk and just check another worker for the train. dan ada seseorang di kereta api itu Said pekerja to him, mengatakan kepadanya, "Do you know he is that man?" engkau tahu siapa orang itu? I don't know. Maybe he is old man, just old man. Saya tidak tahu, mungkin dia hanya orang tua. Do you know he is the owner of this train railroad? Kau tahu bahwa lelaki itu sebenarnya adalah pemilik dari kereta api ini. Never known that. I never known that. Saya tidak pernah mengetahui hal itu. You must fired out. I'm sure. Ya, pekerja itu mengatakan bahwa engkau pasti akan dipecat. After a little while, that old man called that. Jadi orang tua itu that memanggil worker pekerja itu and said to him, dan mengatakan kepadanya, "If every worker for this railroad like you, dan semua pekerja di kereta api ini seperti yang seperti engkau, then who will use this train? Then who will use this train? dan siapa yang akan menggunakan kereta api ini? You are fired." Engkau dipecat. Yes, Jesus Christ come not. Jesus Christ come to unexpectedly. Begitu juga dengan Yesus yang datang secara tidak diduga, Suddenly he will come. tapi dia akan datang. Then the workers, how the workers do is revealed. Dan
then the workers, what kind of workers they doing, it Yeah. will be revealed. Seperti apakah pekerjaan yang mereka lakukan? With just a few signs that Jesus will come, we'll talk Kita about. hanya memetik beberapa tanda-tanda kedatangan Yesus. Yeah, Jesus told the disciples, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, what's happened to when you are coming this earth? apakah yang akan terjadi ketika engkau datang ke dunia ini? And Jesus answered. Dan Yesus menjawab, Okay, you can read. kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Nation will arise against the nations, Bangsa akan bangkit melawan bangsa, kingdom against the kingdom, kerajaan melawan kerajaan, and there will be famines and earthquake dan akan ada kelaparan in various places. dan gempa bumi di berbagai tempat. Do you believe that this time is the yearly earthquake season? Everywhere earthquake. Everywhere earthquakes. Ya, di mana-mana ada gempa bumi pada waktu itu. And from this time very near, there's many wars in the Dan world. bahkan pada zaman sekarang ini pun, dalam masa-masa yang terdekat ini, di masa lalu ada juga peperangan yang terjadi. Many of you read about or remember the First World War. Mungkin ramai di antara kita yang sudah mengetahui tentang peperangan yang Perang Dunia yang Pertama. Yeah, that World War First, 38 million people wounded or killed. Dan seramai 38 juta manusia yang menjadi korban pada waktu itu. And just after that, Korean War. Dan beberapa tahun kemudian ada peperangan Korea. At that time, 3 million people killed or wounded. Dan pada waktu itu setidaknya 3,4 juta yang telah And terkorban. Second World War. Dan Perang Dunia yang kedua. Second World War is how many? 70 million people wounded or killed. 70 juta orang yang terkorban pada This time is so many wars. dan pada zaman sekarang ini banyak sekali peperangan yang terjadi. In Vietnam War, Di Vietnam ada juga peperangan, 3 million killed. 3 juta yang terkorban. We remember the killing field. Dan masih ingat dengan killing field ini, 2 million people killed. setidaknya 2 juta yang telah terkorban Now, pada waktu itu. Russia and Ukraine, Dan war. sekarang ini ada juga konflik di antara Rusia dan juga Ukraine. 100,000 of people killed now. It's Beribu-ribu killing atau now. beratus ribu yang telah terkorban pada peperangan itu. Hamas and Israel, Peperangan di antara Hamas, Israel, so many people were killed. banyak sekali, ramai sekali orang yang telah terbunuh. And Iran and Israel. Iran, Israel. It's still going on. Dan ini masih berlaku pada sekarang ini. And Iran and United States. Iran dan juga United Amerika Serikat. Now is there. Now is there. Ya, dan masih berlaku pada sekarang ini. Wars Perang. against nation to against nation. Bangsa melawan bangsa. That is a sign of Jesus Christ Dan coming. itulah tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua kali. Okay, you can read. Matius 24 ayat 6 hingga 8. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Famines and earthquakes in various places.
Banyak sekali kelaparan atau penderitaan di berbagai tempat. 1955, Mexico earthquake. Pada 1985 ada gempa bumi di Meksiko 9,000 killed. dan 9.000 yang telah terkorban. 1995, 19 Turkey earthquake. Turki ada gempa bumi 1999. 1700 people killed. 17.000 telah terkorban pada waktu Maybe itu. many of you remember that 2004 Indian Ocean, 300,000 people killed. Nah, mungkin ada juga di antara kita yang mengingat akan bencana yang terjadi di India It's just 2004. dan itu terjadi pada tahun Everywhere 2004. earthquake. Di mana-mana ada bencana. 2008 Sichuan, China earthquake. 2008 di Cina juga ada gempa bumi. 68,000 people killed. 68.000 orang telah terkorban. What is this? Apa ini? 2011 Tohoku, Japan tsunami. Tahun 2011 ada Tohoku, Jepang tsunami. 20,000 people killed. 20.000 telah terkorban pada waktu itu. Earthquake. Not only this, worldwide, every day, 1,000 or 5,000 times what earthquake we have in this world now. Dan pada zaman sekarang ini setidaknya setiap hari ada saja 1.000 hingga 5.000 kali terjadi. Yeah, earthquake in various places, famines, and many things. Now is that trouble season, trouble time. Dan disebabkan banyak sekali gempa bumi, kelaparan dan sebagainya yang terjadi di dunia kita ini, There will be disease. akan ada juga penyakit-penyakit, penyakit sampar. Now some of Korean people cannot go Africa. Jadi ada juga beberapa orang Korea yang sekarang ini tidak lagi dapat pergi ke Afrika Because of Ebola. disebabkan Ebola. It's going on there now. Dan itu sedang terjadi di sana sekarang ini. And AIDS Ada juga penyakit AIDS, and COVID-19. ada juga COVID-19. How big problem that time maybe many of you experienced the COVID-19. Dan seberapa besarkah pengalaman yang telah kita alami pada COVID-19? Everywhere on the world there are such kind of disease and troubles. Di mana-mana di seluruh dunia ada saja penyakit-penyakit yang bermunculan. And also there are so many wicked people and many problems on the world. Cek. Dan di seluruh dunia ini banyak sekali masalah-masalah yang terjadi di kalangan manusia. And the last sign, Dan yang terakhir, you can read. dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Yes, then the end will come. What's that? Then the end will come. Ya, dan kesudahannya akan tiba. The gospel of kingdom will be preached throughout whole world. Ketika pekabaran akan firman Tuhan itu sudah diberitakan ke That seluruh is the dunia. only one sign that Jesus is coming. Itu juga adalah tanda yang Tuhan telah tetapkan sebagai kedatangannya yang kedua kali. I want to show you a short video. Saya ingin menampilkan video. Okay. A church that spreads the gospel in 216 countries around the world. A church made up of 98,000 churches. With 22,000 pastors and 22 million church members. A church that runs nearly 10,000 schools,
providing educational opportunities for students. A church that operates 22 health food companies, 2,400 medical and care facilities, and 57 publishing companies, while broadcasting gospel messages in 80 languages around the world. This is the Seventh-day Adventist Church in the world. The Seventh-day Adventist Church has enriched America, sustained the faith of millions, and provided comfort for many in need. Thanks for your fine works of love and peace and hope. One of the things I admire most about Seventh-day Adventists, in addition to your faith, is your commitment to preach, teach, and heal. Hello. My name is Barry Black. I am chaplain for the United States Senate. And it is my honor to speak to you, the South Korean people. The Adventist Church is a legitimate Christian church that adheres to what is written in the Bible alone and spreads the gospel messages in most countries around the world. Since its establishment in 1863, the Adventist Church, headquartering in Maryland, U.S., has become an international religious body consisting of 13 world divisions, 137 union conferences in various countries, around 740 local conferences and mission fields. The Adventist Church is a Bible-centered church that has continuously studied the Scripture under the principle of sola scriptura, by Scripture alone, the key slogan of the Protestant Reformation in 16th century. The Seventh-day Adventist Church holds the true gospel that can offer hope and rest to modern people suffering in a burnout society of endless competitions. In November 2005, world-renowned magazine National Geographic featured an article about secrets of long life, a long-cherished desire of human beings. And there was an eye-catching secret of long life, which was to live like Seventh-day Adventists. On February 20th, 2009, U.S. News also posted 10 habits to live long, and number 8 stated, Yeah, it's a little bit more, but I will cut here. Banyak lagi, tapi sebenarnya kita kasih cut. Okay, next page. Next page. Yes, we maybe you whole understand or not, but I will say details a little more. The Seventh-day Adventist is worldwide church. Jadi gereja Seventh-day Adventist ini adalah gereja yang mendunia secara global. Seventh-day Adventist Church speaks 800 languages, dan di dalam gereja kita sudah di 100-200 dialogues, sudah diberitakan 800 bahasa dan 1.200 dialog. 23 million people all around the world. 23 juta anggota di seluruh dunia. 216 countries have mission centers. Dan setidaknya 216 negara ada mission center. 98,000 churches. 98 gereja. 2,400 hospitals and health centers all around the world. Ada 2.400 hospital dan juga health center di seluruh dunia. 22 health food factories. Ada juga 22 kilang atau kedai makanan yang sehat. 19,000 schools and universities. 19,000 sekolah dan juga university kita. 125 Bible correspondence schools. Dan 125 sekolah kita. 57 publishing houses use 800 languages. 57 publishing house percetakan kita yang menggunakan 800 bahasa. Broadcast 80 languages. Dan broadcast juga menggunakan 80 bahasa.
Jesus will come. Yesus akan datang. All the gospel is preached all the world. Seluruh firman Tuhan akan That is diberitakan the ke seluruh last dunia. sign that Jesus is Dan coming. itulah tanda yang terakhir akan kedatangan Yesus yang kedua kali. Jesus says that always stay awake. Yesus mengatakan haruslah selalu terjaga-jaga. Okay, you can read the next verse. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. We don't know the time when Jesus is coming. Kita tidak tahu bila Yesus akan datang. But surely he will come. Tetapi dengan pastinya, Okay, you can read. tentu Tuhan akan datang. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Every sign on the world says about Jesus is coming very soon. Setiap tanda-tanda yang terjadi di dunia ini sedang memberitakan bahwa Yesus sudah mau datang. Do you believe that Jesus will come Apakah Anda percaya very soon? bahwa Yesus akan datang segera? Yes, he will come. Pasti Tuhan akan datang. Okay, it's too long. I can make it short. Okay, you can read. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera, amin, datanglah Tuhan Yesus. That is the last verse of the whole Bible. Itulah ayat yang terakhir dalam He Alkitab. who testifies to these things says, surely I am coming soon. Amen. Come, Lord Jesus. Ia yang memberikan kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku akan datang segera, amin, datanglah Tuhan Yesus. I ask you, this is surely your answer to Jesus Christ. Saya ingin bertanya dengan Anda. The greatest promise of Jesus is still going on now. Apakah janji yang Tuhan berikan kepada kita itu masih terjadi sekarang ini? We are waiting of glorious coming of Jesus Christ. Kita sedang menantikan kedatangan Yesus yang kedua All kali. of you are together. We together waiting of Jesus Dan Christ semua coming. kita ingin bersama-sama dengan Yesus menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. And soon when Jesus is coming, that morning, I hope all of you, we can stand before Jesus Christ together. Dan ketika waktu itu telah tiba, saya berharap semua Anda akan bersama-sama dengan Yesus. May God bless all of you. Tuhan memberkati Anda semua. Amen. Terima kasih kepada Pastor Jung yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada malam ini. Jadi jangan lupa esok ada lagi yang lebih menarik lagi tajuk yang akan beliau sampaikan. Nah, sebelum kita menyanyikan lagu tema, saya umumkan dahulu petugas pada hari esok, yaitu pada hari Selasa. Pemimpin puji-pujian Puan Rosaini Jasman, pianis Debbie Robin, pemimpin acara Elder Sarel Pantau, doa pembuka Elder John Rinci, dan lagu istimewa akan disampaikan oleh choir dari Gereja Bawang. Jadi untuk penutup, mari kita semua berdiri, kita akan nyanyikan lagu tema kita, yaitu Misi Kita. Kita dipanggil untuk kabar
Dialah Tuhan yang maha tinggi, sembah puji padanya. Mukjizat nyata dalam kuasa-Nya, bila kita tetap teguh dia kita, tekun pada misi, hingga lihat Tuhan datang. Sangkakala bunyi, guru pun bergema, mulia kedatangannya. Raja segala raja, agung dan perkasa, hari yang sungguh bahagia. Teguh dia kita, tekun pada misi, hingga lihat Tuhan datang. Sangkakala bunyi, guru pun bergema, mulia kedatangannya. Raja segala raja, agung dan perkasa, hari yang sungguh bahagia. Now let's together pray. Our gracious Heavenly Father, thank you again that we can hear about your coming of Jesus Christ. Oh Lord, we wanted to prepare and to see Jesus coming all together. All of us, not except one, all of us one wanted to see our Lord Jesus Christ coming. Please bless all of our friends and brothers and sisters tonight. We can see you tomorrow morning. I pray in Jesus' name. Amen.